Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana Dia telah memberikan kesempatan kepada kita pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Yarina Halawa, NIM 160121883, jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Penerapan Jaringan Saraf Tiruan untuk Memprediksi Jumlah Saham dalam Perusahaan, Studi Kasus PT Sukses Anugrah Sejahtera menggunakan metode Learning Factor Quantization. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya sampai tahap ini. Dan saya juga berterima kasih kepada dosen penguji saya yang berkenan melihat video presentasi saya ini. Berikut ini video penjelasan tentang presentase yang saya buat. Latar belakang. Prediksi saham adalah hal yang sangat berpengaruh bagi sebuah perusahaan karena dengan saham yang relatif stabil bahkan cenderung meningkat dan dapat mempengaruhi pandangan seorang investor dari berbagai perusahaan untuk menginvestasikan dana mereka ke dalam sebuah perusahaan. Oleh karena itu, penting pula bagi sebuah perusahaan untuk dapat memprediksi keuntungan dan kerugian yang dialami perusahaan secara akurat. Hal itu pula yang menjadi alasan bagi PT Sukses Anugrah Sejahtera untuk dapat memprediksi keuntungan dan kerugian dari saham yang mereka miliki dengan lebih akurat. Apalagi PT Sukses Anugrah Sejahtera sedang mengalami perkembangan yang cukup pesat, namun prediksi saham yang mereka lakukan masih sering terkendala diakibatkan perhitungan saham yang mereka lakukan masih dikerjakan secara manual. Oleh sebab itu, penulis ingin membantu PT Sukses Anugrah Sejahtera untuk dapat memperbaiki sistem perhitungan saham yang dimiliki oleh PT Sukses Anugrah Sejahtera saat ini agar dapat menjadi semakin lebih baik sehingga dapat mengundang minat dari para investor perusahaan besar lainnya untuk menginvestasikan dana mereka pada PT Sukses Anugrah Sejahtera. Identifikasi masalah. Adapun identifikasi masalah yang ditemukan di dalam penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, jaringan saraf tiruan merupakan sebuah sistem yang dapat mengimplementasikan sebuah pemikiran dalam otak manusia ke dalam program komputer. Yang kedua, learning factor quantization adalah suatu metode klasifikasi pula yang dapat mencari jarak terdekat antara suatu vektor masukan melalui pembelajaran yang terawasi untuk memperkira sebuah keputusan. Yang ketiga, PT Sukses Anugrah Sejahtera mengalami permasalahan dalam memprediksi jumlah saham yang ada di perusahaan. Ruang lingkup masalah. Berdasarkan analisa peneliti, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, input sistem adalah biaya masuk dan biaya keluar PT Sukses Anugrah Sejahtera. Yang kedua, metode yang digunakan dalam diagnosa jumlah saham adalah learning factor quantization. Yang ketiga, jumlah saham yang diprediksi dibatasi hanya milik PT Sukses Anugrah Sejahtera. Rumusan masalah. Berdasarkan analisa peneliti, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menganalisa jumlah saham yang dimiliki oleh PT Sukses Anugrah Sejahtera berdasarkan jumlah pemegang saham dan kondisi saham terkini. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan metode learning factor quantization dalam memprediksi jumlah saham pada PT Sukses Anugrah Sejahtera. Yang ketiga, bagaimana merancang sistem jaringan saraf tiruan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui jumlah saham perusahaan PT Sukses Anugrah Sejahtera dan bagaimana perkembangannya dengan prediksi yang diharapkan dapat memberikan hasil yang semaksimal mungkin. Yang kedua, merancang aplikasi yang dapat mendiagnosa jumlah saham pada PT Sukses Anugrah Sejahtera. Manfaat penelitian.
Adapun manfaat penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut. Yang pertama, menambah pengetahuan mengenai cara kerja metode learning vector quantization. Yang kedua, menambah pengetahuan mengenai cara memprediksi jumlah saham perusahaan. Yang ketiga, aplikasi dapat digunakan untuk memprediksi jumlah saham perusahaan dengan menggunakan metode learning vector quantization. Metode penelitian. Tahap pengumpulan data yaitu studi literatur. Studi literatur dilakukan melalui dua cara, yaitu penelusuran internet dan membaca buku-buku untuk mendapatkan informasi tentang penelitian yang relevan dengan objek yang dikaji. Ini guna memperoleh ketetapan langkah dalam pelaksanaan penelitian. Yang kedua, pengumpulan data. Pengumpulan data awal merupakan langkah untuk memperoleh data yang akan diolah dalam proses implementasi. Data ini berupa data saham perusahaan, penelusuran mengenai metode learning vector quantization, dan bagaimana penerapan sistem jaringan saraf tiruan ini dapat diaplikasikan dengan baik. Yang ketiga, wawancara. Setelah proses dijalankan, diperoleh data penelitian dengan dua cara, yaitu eksplorasi atau studi, kepustakaan, dan wawancara. Analisis. Dalam tahap analisis ini dilakukan 3 tahap, yaitu yang pertama, analisis sistem yang digunakan. Analisis sistem yang digunakan adalah mengumpulkan data mengenai bagaimana metode learning vector quantization ini dapat digunakan dan diimplementasikan ke dalam sebuah program yang akan digunakan untuk memprediksi jumlah saham di perusahaan. Yang kedua, analisis data saham perusahaan. Analisis data saham perusahaan ini adalah mengumpulkan data yang relevan terkait dengan kondisi saham perusahaan yang sesuai dengan keadaan di lapangan, sehingga penelitian ini bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Yang ketiga, analisis penerapan metode learning vector quantization dalam memprediksi jumlah saham di PT Sukses Anugrah Sejahtera bertujuan agar kedepannya manfaat dari penelitian ini dapat benar-benar dirasakan oleh PT Sukses Anugrah Sejahtera, terutama dalam memprediksi jumlah saham yang ada pada perusahaan. Mengumpulkan data saham perusahaan. Tahap ini dilakukan untuk mengumpulkan data saham perusahaan yang disesuaikan dengan hasil wawancara dan data yang selama ini digunakan di dalam perusahaan yang didapat setelah penelitian dilakukan oleh peneliti. Berdasarkan data tersebut, sehingga penelitian ini bisa mendapatkan hasil sesuai yang diinginkan peneliti. Pembangunan sistem. Membangun sistem yang dilakukan ini adalah mulai dari perancangan sistem sampai dengan pembuatan sistem yang sesuai dengan keperluan dari objek penelitian yang dilakukan. Di dalamnya sudah diterapkan metode learning vector quantization. Penerapan metode learning vector quantization. Langkah selanjutnya adalah menerapkan metode yang sudah ditentukan, yaitu metode learning vector quantization dalam memecahkan masalah, yaitu prediksi jumlah saham perusahaan. Pengujian sistem. Dalam tahap ini yang dilakukan adalah pengujian sistem yang sudah selesai dibuat. Tujuan dari pengujian sistem ini adalah untuk mengetahui apakah sistem yang sudah dibuat sudah sesuai dengan keinginan dari perusahaan pengguna sistem untuk memprediksi jumlah saham yang ada. Kebutuhan perangkat lunak. Untuk menjalankan sistem yang dirancang, diperlukan beberapa faktor pendukung sebagai berikut. 1. Perangkat keras atau hardware. Untuk bisa menjalankan sistem, maka hardware yang direkomendasikan dengan spesifikasi minimal sebagai berikut. A. Satu set lengkap perangkat komputer yang memiliki spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama, prosesor Intel Core Duo. Yang kedua, RAM 2 GB. Yang ketiga, hard disk 250 GB. B. Printer sebagai perangkat pendukung untuk mencetak laporan. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Adapun perangkat lunak untuk menjalankan program ini adalah yang pertama,
sistem operasinya Windows 10, web servernya Exam, editornya Notepad++, web browsernya Google Chrome. Implementasi sistem. Tampilan form login. Form login ini merupakan form awal yang akan muncul pada saat menjalankan perangkat lunak. Pada form ini harus diisi nama username dan kata sandi dari pemakai terdaftar yang dapat menggunakan perangkat lunak. Tampilan awal website. Form ini digunakan untuk menampilkan halaman utama pada website yang berisi tentang info perusahaan. Form ini digunakan sebagai penghubung link ke form lainnya yang terdapat pada website. Form input perusahaan. Form input perusahaan ini digunakan untuk mengisi daftar perusahaan yang akan diprediksi. Data-data yang diisi dapat disimpan ke dalam database. Daftar perusahaan. Daftar perusahaan ini digunakan untuk menampilkan data perusahaan yang tersimpan pada database. Form input saham. Form input saham digunakan untuk mengisi data saham yang terdapat pada perusahaan. Data-data yang diisi dapat disimpan ke dalam database. Daftar saham. Daftar saham ini digunakan untuk menampilkan data saham yang tersimpan pada database. Form input prediksi. Form input prediksi ini digunakan untuk mengisi data prediksi saham yang terdapat pada perusahaan. Data-data yang diisi dapat disimpan ke dalam database. Daftar prediksi. Form ini menampilkan daftar prediksi saham yang tersimpan pada database. Tampilan form hasil prediksi. Form ini digunakan untuk menampilkan hasil prediksi saham yang telah dihitung menggunakan metode learning vector quantization. Kesimpulan, sistem komputerisasi yang lebih fleksibel sangat mendukung proses kerja seperti penyimpanan data prediksi saham sehingga dapat memberikan informasi mengenai peningkatan dan penurunan jumlah keuntungan dan kerugian dari masing-masing saham yang dimiliki para investor perusahaan. Yang kedua, aplikasi ini mengimplementasikan metode learning vector quantization dalam proses prediksi saham, penginputan data, dan perhitungan hasil prediksi. Yang ketiga, dengan adanya aplikasi sistem prediksi saham menggunakan metode learning vector quantization ini, maka proses perhitungan jumlah saham yang sebelumnya bersifat manual sekarang lebih cepat dan mudah dalam penginputan data yang dapat diolah di dalam komputer. Saran. Penulis ingin memberikan beberapa saran yang mungkin berguna untuk pengembangan perangkat lunak lebih lanjut, yaitu yang pertama, untuk menjaga program ini berjalan secara optimal, maka diperlukan perawatan yang berkala terhadap perangkat lunak yang digunakan maupun perangkat keras demi kelancaran penggunaan sistem ini. Yang kedua, perangkat lunak dapat dikembangkan dengan mengkombinasikan metode learning vector quantization dengan metode lainnya seperti metode Fuzzy KNN agar hasil prediksi saham yang diperoleh dapat lebih akurat. Yang ketiga, diperlukan pembelajaran lebih mendalam kepada setiap operator program agar aplikasi dapat digunakan secara maksimal dan dikembangkan menjadi semakin baik. Sekian dan terima kasih hasil presentasi sidang skripsi saya ini. Bila ada kesalahan dalam bentuk tutur kata ataupun tulisan, saya minta maaf. Mohon saran dan kritik dari dosen penguji. Terima kasih.